Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Salam Pancasila Jaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, si preman pasar Rizik Syihab sudah mulai mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya, supaya berantem. Tapi sayangnya Pak Prabowo itu kan orang nasionalis murni, punya jiwa patriotik yang kuat sekali. Mana mungkin Pak Prabowo mau melawan Pak Jokowi? Tidak mungkin lah. Ya, bahkan dalam pidatonya Pak Prabowo berjanji akan membela Pak Jokowi, ya, akan meneruskan program-program Pak Jokowi. Dan bahkan apabila ada yang mencubit Pak Jokowi, Pak Prabowo akan melindunginya. Nah, ini si Rizik Syihab, si preman pasar ini mencoba mengkompor-kompori Pak Prabowo supaya membenci atau menyerang Pak Jokowi. Ya nggak mungkin lah. Ya, jadi si preman pasar Rizik Syihab ini malu sendiri nih harusnya. Itu pun kalau masih punya malu ya. Dasar iblis satu ini kan sudah nggak punya malu ya. Urat malunya sudah putus nih. Masalah menghina, memfitnah, mencaci maki, mengadu domba itu pekerjaannya Rizik Syihab sehari-hari. Yang saya heran ya, sebagai Rizik Syihab kenapa tidak takut dosa ya? Bahwa semua yang dilakukan di dunia itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Coba menghina, memfitnah, memprovokasi, mengadu domba, seenak jidatnya. Kapan saja, setiap saat dia berceramah, pasti memprovokasi, menghasut, dan menjelek-jelekan pemerintah. Tidak takut dosa rupanya orang ini ya. Pesan saya secara khusus buat Bapak Prabowo Subianto, tidak usah panik dengan demo-demo yang sekarang. Karena demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan saudara untuk rezim yang saat ini berkuasa, yang cawe-cawe, nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga. Nah, mestinya Pak Prabowo ikut mendukung gerakan mahasiswa. Mestinya Pak Prabowo ikut mendukung suara-suara rakyat tadi. Supaya apa? Supaya jangan sampai pula nanti begitu Bapak Prabowo memimpin, saudara, orang-orang brengsek ini akhirnya memaksakan diri ada di sekitar presiden yang baru. Itu bahaya. Nah, maka itu yuk, saya mau ajak seluruh bangsa Indonesia ke depan. Kalau memang nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, saudara, kita jaga, kita lindungi. Jangan sampai Pak Prabowo ini ditunggangi, saudara, oleh Jokowi dan kroni-kroninya, saudara. Jadi perjuangan mahasiswa sekarang nggak main-main. Kalau mahasiswa sekarang menolak adanya Gibran sebagai wakil presiden, wajar. Kenapa? Karena putusan MK-nya kan direkayasa. Putusan MK-nya itu kan cawe-cawe, saudara, sehingga dia boleh jadi wakil presiden. Nah, sebetulnya Pak Prabowo-nya sendiri jadi capres sudah bagus, menang silakan. Nah, tapi ada problem-problem di sekitar Pak Prabowo ini, yuk yang sama-sama kita beresin, saudara. Ya, kalau Gibran dianulir tidak perlu jadi wakil presiden kan boleh aja. Prabowo bisa kok jadi presiden sendirian. Lalu nanti wakil presidennya bagaimana? Bisa dipilih oleh MPR, saudara. Wakil presiden ya, saudara, kalau bermasalah ya berhentikan, anulir, mumpung belum dilantik, saudara. Apa perlu gelar pemilu ulang? Enggak usah pilpres ulang. Enggak perlu, saudara. Prabowo silakan dilantik, nanti wakilnya bisa dipilih oleh MPR, saudara. Jadi nggak usah kita ribut-ribut, karena kalau kita ribut-ribut begini nanti terjadi gejolak yang lebih meluas, terjadi kegaduhan di mana-mana, bisa terulang peristiwa 98, bahkan bisa lebih hebat lagi dari 98. Hati-hati, jangan dipandang remeh. Ini gerakan pandang remeh, nggak apa-apa, saudara, ini kan kecil, ini people power nggak seberapa, yang datang sedikit. Jangan sombong lah, jangan sombong. Ini kan yang baru turun kan mahasiswa, rakyat belum turun. Kalau rakyat yang turun, kalian digulung semua. Jangan sombong, jangan. Jadi persoalan ini hadapi dengan cerdas, dengan pintar, dengan piawai, saudara. Nah, jangan orang yang udah marah ini kan ibarat api, jangan disiram bensin. Makin besar, saudara.
Nah, ajak tuh mahasiswa, mari kita duduk, apa maunya? Nah, kalau memang kemauannya wajar kok, mereka nggak mau ada politik dinasti, ya di akomodir aja. Memang nggak boleh ada dinasti, itu nggak boleh, saudara, dalam sistem demokrasi kita. Makanya kan sedih sekali, ada ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh, saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan, saudara. Orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Bukan yang ini si Firaun Jawa. Karenanya kalau pemerintah nggak mau didemo, bikin undang-undang yang bagus, bikin regulasi yang bagus. Kalau pejabat nggak mau didemo. Dan maaf, para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya kan, yang banyak bicara di podcast itu, saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Benar. Kalian suka enggak kalau pemimpin rukun kayak begini? Suka? Di kampung senang nggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin rukun seperti ini? Nggak apa-apa, berbeda nggak apa-apa, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi leadership itu, dan saya begitu beliau ajak saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini 2 bulan lagi kurang beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa, Pak. Saya nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak, Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu, Pak? Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri, Pak, diajak Bapak keliling, Pak, itu. Waduh, ini nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi itu alasan, Pak. Kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Dia mau terbang duluan, nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya, Pak, nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului, Pak. Kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Habis itu makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang makanan, wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga gitu. Soalnya ini mantan tentara, Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya makannya banyak. Jadi saya boleh, Pak, ya, buka sedikit rahasia-rahasia itu. Ini menteri-menteri Bapak itu alasan akalnya banyak, Pak. Jadi saudara-saudara,
Saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang apa ya, omon-omon nggak enak lagi, kita udah nggak boleh. Sekarang nggak boleh, tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11 ya, jangan. Nggak boleh. Saudara-saudara, tradisi kita lain, demokrasi kita menurut saya, dan ini saya akan ajak tokoh-tokoh semua, demokrasi kita harus berani bahwa kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisinya sampai nggak tahu lah, sampai mengarah ke bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. Kita harus berani punya ciri khas demokrasi kita sendiri. Dan itu saya tangkap karena saya banyak kawan-kawan Pak dari beberapa negara. Dari Thailand, teman-teman saya dari Thailand, mereka menceritakan bahwa pemimpin mereka, raja bahkan, sama kerisauannya bahwa dunia ini sedang dalam keadaan tegang. Ada ketegangan bahwa kalau tidak di-manage dengan hati-hati bisa terjadi perang dunia ketiga. Perang di tempat yang jauh berpengaruh kepada kita semua. Karena itu di beberapa tempat para pemimpin menyadari kita harus, pemimpin elit, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin intelektual, kita harus bersatu. Kita harus bersatu atasi masa-masa yang penuh ketegangan ini untuk rakyat kita, untuk Indonesia bangkit, untuk Indonesia menjadi negara maju. Saudara-saudara, saya kira intinya itu, saya tidak akan lama-lama. Satu hal yang saya belajar dari Pak Jokowi, pidato beliau pasti pendek. Dan kalau beliau mimpin rapat kabinetnya pun pendek. Saya hitung Pak, semua rapat kabinet Bapak yang Bapak pimpin, paling itu 1 jam 15 menit rata-rata. Tidak terlalu banyak omon-omonnya itu. Tegas, singkat. Jadi ini sesuatu yang saya harus belajar. Karena tradisi di Gerindra itu kalau pidatonya lama, Pak. Gak ada. Panitia sudah tahu, jadi dia nggak siapkan kopi di sini. Jadi saya kira pidato saya persingkat. Intinya terima kasih kehadiran Bapak, tapi lebih utama kami seluruh Selagorde, seluruh barisan Gerindra menghormati, menghargai pengabdian Bapak, dan kenapa saya bersatu dengan Pak Jokowi? Karena saya percaya beliau hatinya merah putih, jiwanya untuk rakyat Indonesia. Berkali-kali beliau pesan kepada saya, Menhan, Indonesia tidak bisa maju, rakyat tidak bisa sejahtera kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Karena itu pikiran beliau adalah bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana rakyat maju, bagaimana Indonesia bangkit. Dan karena itu kami akan
lanjutkan semua program Bapak. Yang kurang akan kita perbaiki. Dan kita tidak pernah mau bicara bahwa ada pemimpin yang paripurna, tidak ada. Semua pemimpin banyak kekurangannya. Apalagi saya, ya kan? Saya sadar bahwa saya ini banyak kekurangan. Tapi bersama-sama dengan semua kekuatan, insya Allah kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.